Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaan, bagaimana pendapat Al-Ustadz dengan adanya ruqyah syar'i dengan ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk menghindarkan diri dari gangguan jin di dalam tubuh kita dan tameng dari santet-santet, guna-guna, tenung dan lain-lain. Mohon penjelasan. Sudah saya katakan berulang kali ya, di sini. Santet, guna-guna, tenung dan sebagainya itu tidak bisa tidak bisa menyakiti orang dari fisiknya, tidak bisa menyakiti, apalagi disantet dari jarak jauh. Ya. Jadi tidak ada yang kamu tanyakan, nggak ada hubungannya dengan ayat yang kamu baca tadi. Ayat tadi menjelaskan asyifa lima fisudur. Jadi Al-Quran itu obat penyakit yang ada di dalam dadamu, dalam kolbu, dalam hati. Ya, apa wujudnya? Bukan santet, bukan tenung, bukan guna-guna, bukan. Ya, kalau bisa menyantet orang, menyakiti orang, santetan aku. Ulang kali kan? Santetan, tenungen dah. Ya, milih mau masukkan jarum kemana? Mau masukkan linggis? Mau masukkan silakan. Tenungen, santetan, golekno dukun sing pinter banget nyantet saya. Ya, kuna iso tak bayar. Bukan saya minta bayaran, tak bayar. Saya ngomong bukan sekali. Di Surabaya katanya sana gudangnya santet awal-awal. Saya ini orangnya yang nyantet. Tidak bisa, itu bohong. Apalagi kalau kena tenung, tambah dukun, terus kan balik ke. Aku rasalah, saya tidak salah kok ditenung, mang balik ke mana kok? Oh niku mboten sae. Sudah, pancen ya ndak bisa. Ndak bisa. Jadi jangan percaya, akalnya dipakai. Kalau di Indonesia itu banyak tukang santet, tukang tenung, bisa menyakiti orang, tidak dijajah 350 tahun. Ya enggak? Jenderal Belanda, Jenderal Inggris, Jenderal Jepang, santet saja. Ya, nanti nggak jadi ke sini. Perutnya masuki linggis kira reso ruko. Ya. Atau telai dimasuki dom bundel. Masuki jarum. Nah, itu kan nggak bisa ngomong nanti. Bohong itu. Nah, ketika itu dukun-dukun santet bangsa kita ini, ya, kemana? Negara kita dijajah 350 tahun kok tidak dimanfaatkan santet-santet itu. Orang tidak tahu namanya, tahu di saja saya yang tidak pernah ketemu aja saya tahu kok. Ya, penjajah itu ada namanya Van der Vlas, ada namanya J.P. Kuhn, J. Peter Son Kuhn gitu lah. Ada. Itu yang VOC itu. Mesti dikenal, apalagi bapak-bapak yang hidup pada zaman penjajah itu nanti bisa bicara dengan bahasa Belanda juga kok. Berarti kan kenal sama penjajah Belanda itu. Kenapa tidak disantet saja? Nah, itu tuh akalnya dipakai. Orang ngaji Quran itu jadi cerdas akalnya. Jadi Al-Quran dikatakan oleh Allah itu, ya, Quran itu diterangkan oleh Allah di sini
Ya Yohanes qad ja'atkum mau'izatu mir rabbikum. Jadi datang kepadamu mau'izah, satu pelajaran dari Tuhanmu, wasyifa lima fisudur, dan obat penyakit yang ada di dalam dada, dalam hatimu. Wahuda warahmah, bagi petunjuk dan rahmat untuk siapa? Lil mukminin. Jadi Quran itu bagi orang yang beriman, di samping sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai obat. Obat di dalam dada, sumpek-sumpek, ya, putus asa, gelisah, susah, judek, itu obatnya Quran. Obatnya Quran. Gitu kan? Jadi obat Quran di gini bukan kok terus untuk ngobati santet, bentengi orang kesurupan. Yang sok ngomong ini orang kesurupan itu mesti dukun. Ada orang deleming panas, wah kesurupan ini. Ya. Kalau memang dukun tahu kesurupan, nyurupnya di mana? Mbok diambil aja. Terus ditakoni, rumahmu mana? Ya, sing nyurup itu ditanya rumahmu mana? Ono Bengawan Solo. Terus pulang ya pulang jaluk tebusan. Tebusannya apa? Apa tebusannya biasanya apa? Tumpeng karo apa? Nah, intok tumpeng, terus pakai belian ayam pitik we ngarani. Ya, ayam jangan ngarani yang ireng mulus. Rane ndak ada hitamnya, ndak ada warna lain, semua hitam, kakinya hitam, tak cucuk-cucuknya hitam semua. Nah, orang tuanya, wah sulit itu Pak. Dukun atau Pak Kiai, wah carinya sulit. Kalau kamu ndak bisa mencari, tak carikan. Tapi karena sulit, saya tinggal punya satu itu, harganya mahal. Berapa harganya? Ya yang hitam semua itu ya 50. 50 apa? Nah, gandeng kepengen mari ya berapapun dibayar. Ya tak? Itu mesti ngomongnya dukun. Nah kalau ada deleming panas sih bawa ke dokter, ahli pengobatan itu dokter ke rumah sakit sana. Untuk menyelidiki penyakit itu dokter itu sekolahnya bertahun-tahun. Ya. Nah terang bawa dokter ya ngomong kesurupan, dokternya dokter dukun, dokternya setengah dukun itu, tidak percaya dengan ilmu kedokterannya, malah percaya dengan ilmu perdukunan. Jadi yang kamu tanyakan dengan surat yang dibaca tidak ada hubungannya. Tidak ada santet, tenung, baca gini gue mageri supaya tidak kena santet, tidak kena tenung, itu tidak ada. Tidak percaya, kamu percaya boleh, tidak percaya boleh. Ya, silakan. Kalau kamu percaya tenung itu bisa nyakiti orang, aku jadi tumbalnya berani, tenungkan aku. Yes. Apalagi? Halaman 2 pada surat Al-Mu'min ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Pertanyaan, saya seorang pedagang sayur keliling dan buka toko kelontong. Warung kelontong saya buka dari jam 5 pagi dan tutup sampai jam 21 dan terkadang sampai jam 22.
Warung saya ditunggu sama istri saya, tetapi setelah ba'da isya gantian saya yang menunggu sampai tutup. Kemudian jam 3 pagi saya bangun sebisa saya, sholat malam, baru berangkat ke pasar untuk belanja sayur untuk dijual keliling. Begitu setiap hari, Ustadz. Pertanyaan, apakah saya termasuk orang yang tidak pandai bersyukur, Ustadz? Karena meski malam warung kami tetap buka hingga larut malam, padahal di Quran surat Al-Mu'min tadi Allah menjadikan malam untuk manusia beristirahat. Mohon ya, kamu sudah tahu gitu kok. Kenapa malam untuk istirahat kok malah kamu keluyuran? Ya, sudah tahu sendiri itu, ya direnung-renung sendiri. Jadi Allah menjadikan malam untuk istirahat, siang untuk berusaha. Ya. Nah, sekarang itu malah banyaknya terbalik, malam untuk usaha, siangnya untuk tidur itu kan. Jadi yang penting di situ itu jangan badan ini diforsir, siang malam kerja terus. Wali jasadika hakon, untuk jasadmu itu punya hak, ya perlu istirahat. Jangan kalau sudah terasa loyo-loyo, dah lelah, mau mestinya perlu istirahat, kasih kerating deng, kasih apa lagi, ekstra jos, maunya biar tidak ngantuk, biar bisa kerja terus. Kalau kamu begitu kan, fosir, badanmu itu lekas semplok. Ya, butuh istirahat kok. Nggak dikasih istirahat. Ya, kalau badan semplok, buat dikerating deng, buat dipakai ekstra jos, ya tetap semplok. Udah. Ya, maka manusia itu perlu istirahat. Sampai Allah itu kasih sayang pada hambanya, diberi waktu istirahat. Ya, istirahat. Malam tuh paling enak untuk istirahat ya memang malam, bukan untuk begadangan malam. Bareng siang-siang wantine kerja malah tidur. Ya. Apa tidak boleh? Boleh, yang penting kerja, jangan ya, hak badanmu tidak diopeni. Badan itu perlu dijaga kesehatannya. Ya. Kasih makan yang bergizi, ya, perlu istirahat, malamnya diforsir, ngerokoknya kenceng, minumnya oplosan, orang mati areng ngopo. Nah, itu minumnya oplosan, ngerokoknya kuat, makannya tidak diopeni, dah badannya tinggal balung dengan kulit aja, longlit. Ngerokoknya kuat, rodo judek sidik tidak pakai Al-Quran, obat judek itu Quran, asyifa lima fisudur, bukan obat judek itu oplosan, ya, barang minum oplosan memang tenang, dah tenang, wes ora mikir sudah, wes tenang kok, dikubur barang meneng wae wis anda. Nah, apa begitu ya dikehendaki. Nah, maka silahkan kalau memang butuh begitu. Sekarang udah banyak kok orang yang begitu itu. Judek-judek itu obatnya orang Quran. Ya. Obat yang mujarab ya obat oplosan itu, mujarab betul itu. Ya. Nah, itulah maka orang yang tidak ngerti tuntunan agama seperti itu. Ya, kalau ngerti tuntunan agama, itu loh Quran diturunkan oleh Allah itu hudalinas. Kalau kamu sebagai manusia, petunjuknya itu Al-Quran. Sebab seruan ayat ini itu, ya ayuhan nas, wahai manusia. Bukan kambing, manusia. Ya. Sungguh telah datang kepadamu. Ya. Datang kepada manusia ini, pelajaran, mauidhah. Ya, dari Tuhanmu. Qad ja'akum mauidhatum mir rabbikum. Wasyifa lima fis sudur. Di samping pelajaran, ya,
Allah menerangkan di situ penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dadamu. Ya, bukan sesekokean rokok, bukan. Ambekane ngikokean rokok, bukan itu obatnya. Ya, obat Quran Asyifa 5 fisyudur masuk obat judek, obat susah, ya, obat bingung, sumpek neng dodo sumpek. Lah saya malah mendengar radio MTA malah sumpek itu. Nah, kuwi jenenge wong obate Quran diterangke Quran malah sumpek ya oplosan wae obatmu. Gitu kan? Nah, itu. Di samping itu Allah menjelaskan wahudan sebagai petunjuk warahmah, rahmat, ya, lil mukminin untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang judek, susah, gelisah, bingung, obatnya Quran. Maka seperti ya musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin di pasar Klewer kebakaran itu, ya kan banyak yang judek, banyak bingung. Apalagi menjelang tahun baru. Tahun baru, kemudian rame sekaten di sana, maka dagangan berapapun dibruk ke sana biar karena banyak pembeli. Yang tek dijual banyak, dilalap jago merah, habis, udah, bukan habis tempatnya saja, sak dagangannya habis. Kira-kira yang punya judek enggak? Susah apa tidak? Bingung apa tidak? Lah obatnya udah oplosan. Ya. Nah, kalau menghadapi itu, ini Quran, pakai Quran. Obat judek, obat susah, obat gelisah diobati dengan Quran. Allah, apa obatnya Quran? Allah mengatakan, untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Lil mukminin tadi. Memang orang yang beriman itu bakal diuji. Ya, coba dibaca surat Baqarah 155 itu. Itu ujian. Bagi orang yang beriman itu suatu ujian. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terus Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, perhatikan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Khauf itu rasa takut atau khawatir, ya. Wal ju' lapar, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dikurangi hartanya. Dengan cara kebakaran itu mengurangi hartanya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dikurangi jiwanya. Bencana Banjarnegara itu di samping mengurangi harta juga jiwa. Waktu saya ke sana, ya, temu salah seorang kena korban itu, keluarganya 12 habis, tinggal 1 orang saja. Ya, rumahnya terpendam, hartanya habis, wong omahe aja kependem, hartanya habis, keluarganya habis, tinggal seorang diri. Ya, itu
Maka disitulah dikurangi wa naqsi minal amwal wal anfus. Dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya. Was-samarot, dikurangi buah-buahan, hasil panennya. Dan kalau panen, tinggal memetik, hasilnya kebanjiran, rasido panen. Ya, sudah mulai mau jebul parinya itu, tandu wis diarep-arep, nggo nyaur utang, pangan wereng habis. Gitu? Tamarot. Jadi terus apa akhir ayat itu Allah mengatakan itu semua kan ujian susah semua. Rasa takut, kelaparan, dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, panen yang dijaga-jaga pun ya akhirnya tidak panen. Wabasyiri sobirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Itu obatnya Quran kan. Yang mengatakan itu kabar gembira, masa panennya tidak panen, hartanya kebakaran, kebanjiran, rumahnya habis, malah kok obatnya cuma wabasiri sobirin. Lah kalau kamu tidak sabar mau apa lagi? Ya, obatnya apa? Apa kira-kira obatnya? Wah, kebakar sudah terlanjur habis, nangis sampai keluar bukan eluh, darah yang keluar, tetap habis. Gitu? Udah kamu tangisi, kamu bingung sana kemari, keluargamu yang kebrukan tanah longsor mati tidak bakal hidup lagi. Gitu? Kamu lihat berita yang sekarang besar mewarnai berita nasional TV itu. Apa berita apa? Air Asia ketemu keluarganya yang ini, wah sudah mau jadi manten, mati juga. Akhirnya dikubur dengan isak tangis yang wah sudah ada yang histeris. Kembali enggak? Enggak kembali kan? Jadi kalau terjadi semacam itu, obatnya wabasiri sobirin. Allah masih menggembirakan. Beri kabar gembira orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah kalau sudah terjadi begitu ya sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kita semua itu asalnya dari Allah. Akhirnya akan kembali kepada Allah. Sudah kalau sudah begitu hati itu tenang. Mau diapakan lagi sudah kembali pada Allah. Maka orang mengatakan bondo itu titipan, harta itu titipan. Kalau sudah diambil yang punya, ya sudah. Ya. Jadi walaupun dia dicoba dengan kesusahan, kekhawatiran, kelaparan, hartanya dikurangi, entah karena kebakaran, entah karena kebanjiran, entah karena kebruan tanah longsor, ya. Apa ajalah yang penting yang menyebabkan hartamu dikurangi, mungkin tertipu juga bisa. Hasil panennya tidak memuaskan, malah tidak jadi panen, habis. Ya tak? Nah, kalau sudah begitu kenyataannya, sudah diterima kenyataannya mau apa? Mau bingung sana kemari, tidak akan kembali, maka sabarlah. Gembirakan orang yang sabar. Jadi beri kabar gembira. Padahal itu beritanya apa ujian yang diterima, ujian yang menyusahkan semua. Lah kok masih diberi kabar oleh Allah itu beri kabar gembira orang yang sabar. Ya. Sabar itu bagaimana? Tetap dalam melaksanakan taat kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetap menghindari larangan Allah dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Ya. Itu. Dan yang ketiga, menerima kenyataan yang ada dengan penuh kesadaran, penuh keikhlasan. Memang kenyataannya sudah begitu, mau diapakan lagi. Ya. Sudah.
Nyatanya udah terbakar, ya udah habis. Insya Allah. Kalau kita sabar, berusaha keras lagi, Allah akan mengganti yang lebih banyak, yang lebih baik. Ya, mungkin juga perlu diperhatikan, kenapa harta saya habis? Nah, memang orang hidup tuh, orang yang beriman itu bakal diuji. Dan Allah sudah memberitahu kepada manusia ini, kalau kamu orang yang beriman diuji oleh ujian itu ada yang menyenangkan, ada ujian yang menyedihkan. Ya, ujian yang menyenangkan, ujian yang menyedihkan, juga dibaca surat Al-Anbiya ayat 35. Tidak bisa dihindari. Memang hidup ini bagi orang yang beriman itu ujian. Kaya ya ujian, miskin ya ujian. Dan Allah akan melihat bagaimana hasil ujian kaya tadi atau hasil ujian miskin tadi, siapa yang beruntung? Orang yang sabar. Walaupun dalam keadaan sulitan tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Walaupun dalam keadaan sukaria, harta kekayaannya banyak, tetap melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, apapun yang menimpa pada dirinya diterima dengan kenyataan yang ada. Ya, dengan sabar tadi. Maka pantulan orang yang sabar dengan kesedihan yang diterima tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah enggak usah gedebukan sana sini wis genah badan hartanya hilang, tidak sabar. Malah tanya pada dukun saya, dukun sini, dukun. Wah, sudah kon selamatan. Ya dah. Selamatan itu. Memang kamu dulu ketika ngeslupi rumah itu tidak kamu selamati ya. Tidak, sekarang diadakan selamatan. Wes bandane sudah habis, ijek kon ragat selamatan barang. Nah, gitu kan? Nah, akhirnya sudah terjatuh, tertimpa tangga. Udah. Maka itu kalau sudah terjadi kenyataan semacam itu, sudah sabarlah kamu. Orang yang sabar, hatinya tenang, nanti akan melangkah, langkah berikutnya akan positif. Tapi kalau dengan kemerungsung tidak sabar, bingung sana sini, malah jatuh-jatuh pada dukun, sudah tauhidmu rusak, bandamu tidak kembali. Masuk ke dukun, dosanya jadi bertambah, dosa syirik tidak diampuni, hartamu yang hilang pun tidak kembali, rugi dunia akhirat akhirnya. Ya dibaca ayatnya. Surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, itu ingat. Semua manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia mesti bakal mati, semua kita ini. Kalau kita manusia, semua bakal mati. Nah, sebelum mati Allah akan menguji, ya, dengan ujian yang sebenar-benarnya, bukan eto-etoan, sebenar-benarnya. Ujian yang berupa kesenangan dan ujian yang berupa kesedihan. Upah yang berupa kesedihan seperti tadi, tanah longsor, kebakaran, ya, kebanjiran. Sudah menyedihkan semua itu. Wujudnya dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dikurangi keluarganya. Ya. Itu semuanya menyedihkan. Hasil panennya jika diharap-harapkan malah tidak panen, sehingga karena tidak panen bahaya kelaparan mengancam pada dirinya. Dah timbul rasa kekhawatiran, ketakutan. Ya. Padahal ini hanya begini, utangnya belum terbayar, hartanya habis, khawatir yang nyaur utang gimana. Nanti kalau tidak bisa nyaur utang, khawatir nanti rumah saya disita,
Sudah banyak timbul kekhawatiran. Itu ujian hidup. Itu ujian yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan. Ada orang diuji dengan yang menyedihkan, tidak kuat. Tapi ada yang dengan ujian kesedihan itu kuat. Tapi ketika diuji kesenangan malah tidak kuat. Ada suatu riwayat, baca surat Taubat 75 itu. Ya. Di waktu miskin, ya, dia bercita-cita, mohon kepada Allah diberi kekayaan. Nanti kalau dijadikan orang kaya, saya akan menjadi orang yang suka sedekah dan menjadi orang soleh. Tapi setelah diberi kekayaan betul, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Nah. Ya kan? Nah, itu coba dibaca. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 75 76. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Terus ayat berikutnya. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ada notnya di situ. Tidak ada. Ya. Jadi ada suatu riwayat, orang itu ketika dalam keadaan melarat, miskin, dia sholatnya rajin, tekun, awal waktu, gitu ya. Awal waktu sholatnya, ngaji ya sregep, ya. Ketika dalam keadaan miskin, maka dia mohon pada Allah dan berikrar, kalau saya nanti menjadi orang kaya, saya akan banyak bersedekah. Sekarang saya baru miskin, bersedekah apa? Nanti kalau kaya saya akan bersedekah. Di samping itu, saya akan menjadi orang yang soleh. Ibadah saya akan lebih rajin lagi. Ngaji saya akan lebih tekun lagi. Itu cita-cita ketika melarat. Ya? Nah, setelah diberi kekayaan betul oleh Allah, sudah. Apa yang diucapkan ketika melarat tadi lupa. Katanya ketika nanti diberi kekayaan akan menjadi orang banyak sedekah, ternyata menjadi orang bakhil. Ya. Ketika dalam keadaan melarat tadi, nanti kalau diberi kekayaan Allah jadi orang suka sedekah dan menjadi orang soleh. Ternyata setelah diberi kekayaan jadi orang bakhil. Katanya mau jadi orang soleh, malah berpaling. Ya. Ketika melarat, ngaji sregep, telah diberi kekayaan Allah, tidak sempat ngaji lagi. Kalau minggu duduk di sini itu udah tidak sabar. Ketika melarat sabar. Telah diberi kekayaan Allah, banyak uang, punya kendaraan, punya mobil, lupa tempatnya pengajian itu lupa. Belandang terus tekan Tawangmangu sana. Sudah, duduk di sini, baca brosur, ya, air segelas pun tidak diberi, sampai siang, dah, Tawangmangu sana, wes sudah, duduk di bawah pohon apa di sana? Nara, bakar sate kelinci,
karo pacare. Udah. Terus loh, Mas kowe dhisik sregep ngaji. Ya kayak urung ketemu kowe. Belum ketemu kamu, wah saya ngaji sregep sekarang. Yaudah, enak di sini ternyata ya. Enak di sini. Nah, gitu kan? Lah katanya mau sedekah. Maniman. Tiba-tiba sedekah buat tinggal yang lain. Nah itu udah bakhil, tambah itu katanya mau jadi orang soleh, watawalau. Ya, wahum muridun. Jadi ternyata jadi orang bakhil dan jadi orang yang berpaling, tidak jadi orang soleh, malah jadi jauh dengan Allah. Nah itu orang diuji dengan kesenangan tidak lulus. Orang semacam itu sebetulnya baik kalau kamu jadi orang melarat. Orang melarat dekat pada Allah, sholatnya sregep, ngajinya sregep, bareng jadi orang kaya, lupa sholat, gitu, lupa ngaji, lupa sedekah, cita-citamu dulu mau sedekah, ternyata ya tidak. Gitu? Jadi diuji dengan kekayaan, tidak lulus. Tapi diuji dengan kesulitan, dia lulus. Gitu kan? Ya. Maka itu ujian bagi orang hidup. Nah tadi yang diuji dengan kesedihan tadi, kena banjir, tanah longsor, kebakaran, itu bagi yang lulus yaitu yang dapat kabar gembira tadi. Wabasyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia lulus ujian itu. Lulus. Kalau udah begitu hartanya terlanjur habis, malah bingungi. Ya, malam nggak bisa tidur, terus datang ditakonkan kepada dukun, pada kiai, minta syarat supaya ini, ya sudah. Ya bingung toh. Nah, itu malah batanya tidak kembali, tauhidnya rusak. Nah, itu tidak lulus dengan kesedihan. Maka dari itu, orang yang sabar, apapun yang diterima, apakah itu menyenangkan, apakah itu yang tidak menyenangkan. Kalau diberi kenikmatan oleh Allah, diterima dengan syukur. Kalau mau menimpa pada dirinya yang tidak menyenangkan, terima dengan sabar. Maka Nabi kita mengatakan, dua tempat yang selalu menguntungkan bagi orang mukmin, yaitu satu, bila diberi kenikmatan dia bersyukur. Kalau dia bersyukur, lain syakartum la azidannakum. Kalau diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Kalau sedang diberi kesulitan, dia sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Wabasyiri sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Maka sabar dan syukur. Ini senjata yang paling kuat, paling ampuh untuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu ayat tadi menerangkan, ya, di samping obat, di samping pelajaran, di samping rahmat serta petunjuk, ya, bagi orang yang beriman tadi itu menjadi itu tadi wahuda warahmata lil mu'minin, bagi petunjuk dan sebagai rahmat, ya, wahuda warahmatul lil mu'minin, untuk orang mukmin. Nah, maka itu tempatkan posisi kita sebagai orang mukmin. Dah, apapun yang diterima, kalau nikmat ya syukur, kalau tidak menyenangkan ya sabar. Nah, sabar itu obat penyakit. Itu maksudnya. Bukan obat penyakit macam-macam tadi. Nah, itu bahagia bagi orang yang beriman. Dalam posisi yang seperti apapun tetap dalam keberuntungan. Apalagi? Surah halaman pertama, surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman,
Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Mohon dijelaskan furqan atau pembeda itu maksudnya yang bagaimana, Ustaz? Ya. Itu terangkan orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Orang yang beriman kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'alakum furqanan. Allah menjadikan kamu itu furqan. Di situ terangkan furqan itu artinya pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil. Membedakan antara yang benar dan yang salah. Membedakan antara yang jalan menuju keselamatan dan jalan menuju kesesatan. Ya, kan orang yang bertakwa itu. Orang yang bertakwa itu ya, sering diterangkan oleh para khotib kan, ngajak ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap khutbah Jumat diterangkan. Ada takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kan itu kan? Nah, gitu. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dalam rangka menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka kalau kamu menjadi orang yang bertakwa, diberi oleh Allah furqan, pemisah. Mengerti, oh ini yang harus saya lakukan, oh ini yang harus saya jauhi. Oh ini yang hak, ini yang batil. Ini yang benar, ini yang salah. Ini yang sesat, ini yang lurus. Diberi kalau kamu bertakwa kepada Allah. Ya, jalan menuju ketakwaan itu petunjuknya apa? Al-Quran. Dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Ya, yang demikian kami diwasiatkan oleh Allah untuk mengikuti Al-Quran supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Ini Quran ini jalanku yang lurus. Ikuti dia Quran. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus. Untuk mengikuti Al-Quran itu kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Gitu? Maka jalan menuju ketakwaan itu mengikuti Al-Quran. Ya, kalau kamu mengikuti Al-Quran pasti benar. Karena Quran juga disebut furqan, pembeda. Yang memisahkan yang hak dan yang batil. Kalau kamu memahami Al-Quran, kamu tahu, oh ini hak, oh ini batil, oh ini salah, oh ini benar, oh ini sabilillah, ini sabili syaiton. Ini jalan yang lurus, ini jalan bengkok. Semua ditunjukkan dalam Al-Quran. Al-Quran diterangkan oleh Allah sudah terperinci. Jangan malah tidak mau dengan Quran. Quran itu masih wungkul. Ibaratnya makan belum ada bumbunya. Bumbunya Quran apa coba? Nah kalau Quran kamu bumboni malah rusak. Quran ini sudah jelas. Diterangkan oleh Allah. Ayatnya pun ada dua. Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu yang sudah jelas-jelas. Nah yang mutasyabihat yang masih samar, yang tidak diketahui secara pasti tentang arti yang sebenarnya. Yang lain itu jelas-jelas. Nah maka ikuti Quran. Quran pasti membawa kamu ke jalannya. Nah, kalau kamu mengikuti Al-Quran, kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau dibalik, orang yang bertakwa itu hidupnya mengikuti petunjuk Al-Quran. Kalau kamu mengikuti petunjuk Al-Quran, mesti kamu terpisah jalanmu dari yang sesat, dari jalan yang lurus tadi. Ya, Quran itu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam.
Ya, Quran itu menunjukkan kamu, ya, menyelamatkan kamu dari jalan yang sesat ke jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nuri bi'idnihi. Mengeluarkan kamu dari cahaya, dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, menunjukkan kamu ke jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Jalan yang lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Kau murkai, yaitu orang Yahudi. Ya, bukan jalannya orang Yahudi. Waladhdallin, bukan jalannya orang yang sesat. Orang Nasrani, bukan jalannya orang Nasrani. Saben dina salat minta tunjukkan jalan yang lurus, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Prakteknya malah melu. Gitu. Kemarin tahun baru yang ikut membakar bunga api siapa? Ada enggak orang Islam yang ikut membakar bunga api? Nah, itu jalan Yahudi. Gitu. Ikut bakar mercon ada enggak? Nah, itu. Belajar ini nek salat minta. Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani, malah kamu ikuti. Ya. Itu jalan Yahudi. Ya, mau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tapi enggak mau mempelajari isinya, enggak tahu, ya sudah. Maka dengan kamu baca Al-Qur'an itu kamu diberi oleh Allah furqan, bisa membedakan. Jadi furqan itu pemisah, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang sesat dan yang selamat. Itu furqan. Kalau untuk bisa seperti itu, maka tadi orang yang bertakwa yang diberi oleh Allah furqan itu orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa, jalannya mengikuti Quran. Maka kalau mengikuti Quran ini pasti selamat sudah. Tidak akan mudah dibelak-belokkan di sana kemari, enggak akan. Wong paham ngamal ke Quran tenan ora wedi kena santet. Ya. Ora wedi. Santet ngeneki wong, nyakiti orang itu enggak bisa. Ya ta? Enggak bisa. Kemudian dari jarak jauh. Ngene kok arep diundang ke. Bukan sementara lu rame kan? Di DPR akan membuat ketetapan hukum. Ya, hukum persantetan itu. Wah, kalau itu diterapkan dengan susah, pembuktiannya susah. Gitu? Susah. Wah, bar padu si A dan B bar padu terus sakit, ditekokke dukun, wah itu kena santet itu. Si A dipanggil, betul kamu nyantet dia? Enggak. Nah, itu buktinya sakit. Nah, tertuduh toh. Sakit bar padu dengan kamu tadi dikira aku yang nyantet. Buktinya apa? Nah, dulu tahun berapa itu banyak guru-guru ngaji dipateni dituduh dukun santet. Dukun santet, rame-rame dikeroyok masa ini dukun santet. Gitu. Nah, kalau udah itu kan kacau. Kudune sing dipateni sik dhewe sing nuduh dukun santet kuwi. Siapa yang bilang kalau kamu kena santet? Yang nyantet saya yang bilang siapa? Itu Pak Dukun, aku ya dukunnya cekelen. Kau ini, nah gitu harusnya. Bagaimana cara nyantet kok kamu bisa ngarani saya nyantet itu bagaimana? Dukunnya aja nggak bisa kok, ya. Nah itu maka jangan mau. Orang yang ngaji Quran pegang jalan lurus. Ya, faqadistam saka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Dipegang bukul yang kuat tidak bisa dipatahkan. Apalagi Surah halaman 4 surat Al Imran ayat 72 dan 73.
Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi ay yu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, yakni sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Dan janganlah kamu percaya, melainkan kepada orang-orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti ialah petunjuk Allah, dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini mohon dijelaskan. Yang kurang jelas yang mana? Ya, jadi sekelompok orang ahli kitab itu berpura-pura mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di situ diterangkan karena berpura-pura, maka oleh mereka diatur, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman pada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, dan ingkarilah ya pada akhirnya, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Jadi ada sekelompok geruduk paginya masuk Islam dan menampakkan keislaman di tengah-tengah orang Islam itu. Setelah itu paginya masuk Islam, sorenya kafir lagi. Tujuannya apa kok begitu? Tujuannya untuk memancing supaya orang-orang yang beriman ikut kafir lagi. Ya, saya masuk melu ngaji umpamanya. Gini, gerudukan kayak ini orang pandai-pandai semua. Lulusan Al-Azhar semua. Lulusan Timur Tengah semua, ngaji semua. Dan guru besar kabeh. Ora nek sing guru kecil. Masuk bleng ngaji, dah beberapa waktu keluar lagi. Keluar ngomong, ternyata betul ente atau aliran sesat itu. Ya, yang coba ngomong. Ya, orang yang melihat, betul itu profesor-profesor, guru besar semua, dan lulusan Timur Tengah semua ngaji, barengan keluar, berarti dia betul-betul tahu. Yang tidak, yang masih tinggal itu orang-orang bodoh, tidak ngerti. Nah, itu maksudnya biar keluar. Nah, ini juga sekelompok bleng masuk Islam Pagari, menampakkan Islam betul. Sore harinya kafir lagi. Lah orang-orang yang masih setengah-setengah, belum begitu mantap terhadap Islam, kalau melihat ini tokoh-tokoh masuk Islam, akhirnya kok keluar lagi. Oh, berarti Islam itu memang tidak benar. Ini cara mereka untuk menarik orang supaya mau kafir lagi itu pura-pura dia masuk dulu, setelah masuk dia keluar lagi. Karena dia dipandang orang tokoh, orang mengerti tentang orang yang cerdas pikirannya, sudah masuk Islam, lah kok keluar lagi? Oh, berarti Islam itu memang tidak benar kan gitu kan. Nah, sehingga keluarnya lagi tadi bisa membawa orang-orang yang tadinya masuk Islam biar kafir lagi. Tujuannya kan gitu.
Katakan oleh Allah kan, supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Ya, itu modus. Cara mengeluarkan orang supaya kafir lagi mana? Masuk Islam paginya, sorenya kafir. Atau masuk Islam sorenya, paginya kafir lagi. Maka dengan menggunakan berbagai cara. Ya supaya dengan dia keluarnya bersama-sama tadi bisa menarik orang yang beriman, bisa ikut keluar dia. Maka coba dibaca surat Al-Baqarah itu. Ya, 109. Surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Nah, ini caranya. Ya, cara orang Islam yang sudah beriman supaya kembali kafir lagi bagaimana caranya? Sebagian besar orang ahli kitab itu menghendaki supaya orang-orang yang beriman itu menjadi kafir lagi. Maka caranya antara lain seperti ini. Ya, di situ diterangkan pada ayat tadi, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada orang yang kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat-sahabat Rasul, maksudnya apa yang diturunkan kepada orang beriman yaitu Al-Qur'an. Ya, perlihatkan, tampakkan kalau kamu seolah mengimani Quran. Ya. Pada permulaan siang, maksudnya pagi harinya. Pagi hari kamu menjadi orang Islam. Dan ingkarilah ya pada akhirnya. Akhir siang berarti apa? Sore. Jadi pura-pura kamu masuk Islam paginya, ya. Masuk Islam kan terus berkumpul dengan orang-orang yang sudah Islam di situ. Nanti sore harinya kamu keluar. Maksudnya masuknya Islam tadi pura-pura. Setelah masuk Islam betul, jangan lama-lama di sana. Terus kamu bisa bergaul, bisa bersinggungan dengan orang Islam. Setelah itu kamu keluar lagi. Nah begitu tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Nah pada ayat tadi, wadda katsirum min ahli kitab, bagian besar dari orang ahli kitab itu menginginkan supaya orang-orang beriman kembali menjadi kafir lagi. Caranya antara ini itu gerombol masuk Islam bareng-bareng, nanti keluar lagi bareng-bareng lagi. Nah, nanti ngobrol, ngomong. Mungkin ditanya, loh kamu dulu saya lihat kamu jadi orang Islam kok sekarang kafir kok keluar lagi. Oh iya, saya masuk Islam tuh memang saya betul-betul masuk Islam. Setelah saya tahu ajaran Islam itu ternyata seperti itu, ya ternyata tidak benar itu, ya masih lebih tinggi agama saya kayak gitu, maka saya kembali, tidak jadi masuk Islam, saya lebih mantap mengikuti agama saya, orang ahli kitab itu, maka masuk Islam tadi pura-pura. Nanti keluar lagi bersama-sama supaya menarik orang-orang yang sudah beriman menjadi kafir lagi. Itu tujuannya masuk Islam pura-pura tadi. Ada kelompok masuk, saya tonton gampang yang itu. Ya, MTA kan disebarluaskan aliran sesat, aliran Wahabi, aliran ada sekelompok. Dengan cara begini, cara begitu kok tidak mempan. Pengajiannya terus tambah terus dan berjalan terus. Udah, kita masuk aja. Orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh bareng masuk, beleng. Nanti ngaji di situ beberapa lama gitu, terus keluar lagi bareng lagi. Nah, bareng lagi kan ditanya orang, loh kamu saya lihat kamu dulu ngaji kok. Lah kok keluar? Iya betul, saya ngaji itu cuma
ingin tahu ternyata betul apa yang dikatakan orang itu. Ternyata sudah meleset dari aturan Islam, betul, saya keluar dah. Nah gitu dah. Nah tujuannya orang-orang yang masih setengah-setengah ikut keluar karena dilihat kalau ini betul mesti orang-orang itu tidak keluar, dia itu orang tokoh, orang pinter, orang nyata masuk ya terus keluar lagi. Berarti yang tinggalnya orang-orang bodoh semua itu. Tidak ngerti itu kan. Nah, maka modus cara untuk mengeluarkan orang dari keislaman berbagai cara dia tempuh, termasuk pura-pura masuk Islam pada pagi harinya, keluar lagi pada sore harinya. Dijelaskan dalam Al-Quran, jelas itu tujuannya supaya orang-orang yang beriman kembali kepada kekafiran, kan itu? Itu kan? Di situ diterangkan, wa qala ta'ifatu min ahlil kitab aminu billadzi unzila alal ladzina amanu wajhun nahar. Jadi pura-pura dalam kitab itu mengimani apa yang diturunkan oleh Allah ya kepada orang-orang yang beriman, yaitu maksudnya Al-Qur'an, wajhun nahar pada permulaan siang, maksudnya pagi hari. Wakfuru akhirahu, dan kufurlah kamu, kafir lagi pada akhirnya. Tadi pagi hari, akhir hari, pagi hari berarti sore hari. Ibaratnya pagi masuk Islam, sore kafir lagi. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Mengembalikan orang yang sebacut beriman itu, kalau nanti saat gerombolan kita keluar lagi kan bisa menarik orang-orang yang sudah beriman biar ikut keluar. Tujuannya itu. Apalagi? Halaman 4 masuk ke halaman 5 pada surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ditanyakan pada kalimat niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Ini mohon dijelaskan. Dibaca lagi halaman berapa tadi? Halaman 4 masuk ke halaman 5. Ya coba dibaca lagi. Dicermati itu. Hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Ya, tidak paham dah? Berimanlah, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Kalau kamu beriman kepada Allah, jangan mengkufuri Rasulnya. Allah punya utusan Rasulullah, maka berimanlah kepada Allah, ya bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada para Rasulnya. Ya, kalau kamu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul, terus niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Ya, jelas kan? Kalau kamu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dapat dua bagian. Sebab kalau kamu bertakwa kepada Allah kok tidak beriman kepada Rasulullah, caramu bertakwa kepada Allah bagaimana? Karena kamu kenal kepada Allah itu yang mengenalkan siapa? Rasul. Ya, kita kenal kepada Allah itu yang mengenalkan Rasulullah kan? Dengan perantara wahyu yang diterima oleh Rasulullah yaitu Al-Quran, dibacakan kepada kita, kita kenal kepada Allah. Maka dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzi
kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam wa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kok kafir kepada Allah? Padahal kamu dahulunya mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, kemudian kembalikan pada Allah. Ya tak? Siapa Allah itu? Allah itu siapa? Ya ayyuhannas u'budu rabbakum. Ya manusia, hambakan dirimu kepada yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara kamu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Orang ditanya, orang-orang kafir pun tahu yang menciptakan kamu siapa? Allah. Tapi kalau ditanya Allah itu siapa? Enggak tahu. Maka Allah itu yang memelihara kamu. Jadi yang mengenalkan kita kepada Allah itu kan Rasulullah. Perantara Rasulullah dengan Quran yang dibaca kita kenal siapa Allah itu. Ternyata Allah yang memelihara kita, yang menghidupi kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki kita. Maka kalau kamu iman, bertakwa kepada Allah, beriman, dapat dua bagian. Satu, paham tentang Allah itu dan mengikuti tuntunan Rasulullah, dapat bagian mengikuti perilaku Rasulullah itu. Maka kalau kamu mengimani itu, Allah menjadikan kepadamu cahaya. Allah mengutus Rasul sebagai cahaya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya, hai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasulku yang menjelaskan kepadamu. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'fuan katsir. Telah datang kepadamu Rasulku yang menjelaskan kepadamu banyak dari kitab yang kamu sembunyikan. Ya, yang disembunyikan datangnya Rasulullah Muhammad mengungkap kamu. Qad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Ya, telah datang kepadamu cahaya. Wa kitabum mubin, dan kitab yang menjelaskan. Jadi Rasul itu datang sebagai cahaya. Karena membawa obor, membawa kitab yang menjelaskan tadi. Membawa penerang. Maka di sini diterangkan menjadikan untukmu cahaya, dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Ya. Andai kata tanpa cahaya yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran tadi, kita tidak bisa jalan. Maka dikatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus, manusia itu dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkannya Al-Quran, yukhrijun nas minadh-dhulumati ilan nur, membebaskan kamu dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Ketika dalam gelap gulita kamu mau berjalan saja susah. Ya, manusia hidup itu mau kemana? Fa'aina tadhabun. Mau pergi kemana kamu? Gentayangan kan, mau hidup itu nggak ngerti mau kemana arahnya. Ya, tapi dengan tuntunan Al-Quran, jelas digambarkan bisa berjalan. Yang tadi dalam keadaan gelap gulita telah diturunkan Al-Quran menjadi terang benderang, ibarat kamu hidup mau berjalan kemana jelas arahmu. Yahdi ila, ya, yahdi bilahu manita ridwanahu subula salam, berjalan menuju ke jalan keselamatan. Maka dengan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah yaitu Al-Quranul Karim, ibaratnya kamu mau berjalan itu mendapat cahaya yang terang benderang sehingga mengerti, tidak sesat kamu jalan. Kalau yang tidak ngerti jalan kan asal melaku ya kan sesat jalan. Tapi dengan Al-Quran yang ditunjukkan, yang dibawa oleh Rasulullah itu seolah-olah orang mau berjalan tuh arahnya kemana sudah jelas, lurus. Ya, maka dua-dua bagian. Takwa kepada Allah dijamin kamu masuk surga. Ya, untuk menuju ketakwaan penuntunnya adalah Rasulullah dengan Al-Quran dituntun. Maka ikuti duru ma kita bilahi kaitumadaro.
Rasulullah kita menuntunkan ikuti Quran ini kemana saja kamu berjalan mengikuti Al-Quran. Nah, jadi dengan bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah, kamu digambarkan dalam gelap gulita setelah mengerti petunjuk yang dijelaskan oleh Rasulullah, kamu bisa berjalan menuju arah yang kamu tuju dengan terang. Dapat berjalan. Jadi ibaratnya orang dengan mengerti Al-Quran itu dikeluarkan dari gelap. Ketika gelap kita nggak bisa berjalan. Mau kemana tidak tahu arah. Telah diterangi dengan cahaya Al-Quran itu orang berjalan, ya jelas mau kemana. Ya tentu Al-Quran itu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ya menunjukkan wa yahdi ila siratim mustaqim. Menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Maka orang mau berjalan setelah terang begini, mau menuju jalan yang lurus itu mudah. Ikuti Al-Quran itu. Apalagi? Halaman 5 yang tengah di Al-Baqarah ayat 243. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksaran nasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Mohon dijelaskan pada kalimat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya. Kemudian yang kedua pada kalimat matilah kamu. Ini mohon penjelasan. Beribu-ribu jumlahnya karena takut mati itu loh, ditutuke rono sekno. Gitu. Lah kok dipedot. Jadi orang keluar beribu-ribu jumlahnya, keluar mau kemana? Mau lari dari kematian, mau takut mati. Di ayat lain katakan, qul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Coba dibaca surat itu. Jum'ah apa surat apa itu? Ya surat Jum'ah itu. Qul innal mautalladzi tafirruna minhu. Ini dah, ini ada kaitannya lari mati itu tadi. Surat Al-Jum'ah nomor surat 62 ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Ya, lari. Ini beribu-ribu orang keluar dari kampung tadi maunya lari menghindari kematian. Ya, terus? Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Katakan Muhammad, ya kepada mereka kamu lari mau menghindari kematian. Maunya orang itu lari takut mati. Tapi ketahui fa innahu mulaqikum. Mati yang kamu lari menghindar tadi akhirnya menemui juga kamu. Nah, dalam ayat ini ya orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Jadi dari kampung halamannya keluar karena takut mati tadi. Apakah kalau kamu keluar takut mati terus tidak akan mati? Maka Allah katakan matilah kamu. Gitu. Jadi orang yang beribu-ribu keluar tadi maunya menyingkiri mati, dikiranya wis metu ke kampung ora bakal mati, matilah kamu. Wah kalau saya cerita itu kalau kebetulan kamu yang tanya ini ikut di Banjarnegara kemarin bisa ada gambaran. Ya, orang keluar lari,
ada satu rumah kecil kan, udah lihat TV-nya kan, ceritanya ya ada satu rumah kecil, di belakangnya itu lereng gunung yang longsor itu. Menurut akal ini orang ini mesti pertama, rumah ini pertama kena. Nah si penghuni rumah takut mati, lari, keluar dari rumah, matilah kamu. Betul mati. Ditanya lari dari rumah tadi, mau lari menghindari mati. Sampai di depan rumah, gurukan lemah, mati malah. Padahal lari tadi maunya apa? Takut mati, menghindari mati. Allah katakan matilah kamu. Udah. Jadi jangan dikira orang takut mati itu terus lari bisa ya mati kamu. Jadi beribu-ribu orang keluar dari kampung mungkin ada bencana, ada musibah atau tsunami, bingung, melayu kabeh. Biar tidak mati, dah longsorannya mengejar kamu, padahal kamu takut mati, langsung ke dia, lah matilah kamu, sudah. Nanti, setelah mati apa? Nanti kamu dihidupkan lagi. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Tsumma turadduna ila alimil ghaib. Lah mati, kamu lari takut mati, akhirnya mati, dah nanti dihidupkan Allah masuk alam ghaib, ditunjukkan kamu apa yang pernah kamu lakukan ketika hidup di dunia ini. Ya maka mati itu kamu lari bagaimanapun juga, kalau sudah Allah mengendaki matilah kamu ya mati. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah sampai, kamu mau kemana dan tidak bisa mundur udah. Nah, maka tadi orang maunya lari, malah mati. Andai kata kamu tidak lari, apa tidak mati? Ya lari ya mati, tidak lari ya mati. Itu yang rumah tadi yang tidak lari malah hidup di situ. Penghuninya wanita katanya hamil 9 bulan. Kejadian itu kan Jumat malam, waktu maghrib itu. Nah, hari Sabtunya melahirkan kan, hamil 9 bulan, hidup malah. Lah yang suaminya lari takut mati, tadi malah matilah kamu. Nanti di situ malah. Itu maksudnya menjelaskan, jadi orang itu bagaimanapun juga, mati itu sebenarnya ditakuti. Kecuali yang minum oplosan itu tidak takut itu. Maka sakit berobat, ada musibah lari, ada bencana, ada gunung meletus lari. Maunya itu menghindari mati. Tetapi ketahuilah, mati yang kamu lari supaya tidak ketemu tadi, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati itu menjumpai kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh lagi tinggi. Untuk bersembunyi supaya tidak mati. Malaikat maut mencari kamu ndelik di mana aja ketemui. Bahkan ndelik di benteng yang kokoh tinggi. Malaikatnya yang datang menjemput kamu. Ini sudah saatnya mati ya. Ambil nyawanya. Maunya enggak mau. Dipaksa. Orang kafir itu maunya nek urungan wedi apa? Orang percaya dikandani mati, tapi setelah itu sebenarnya mau mati itu takut. Tapi dipaksa. Coba dibaca surat Al-Anfal 50. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 50. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu azabal hariq. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Surat Al-An'am 93. Surat Al-An'am ayat 93.
Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idid dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhrijuhum anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya kan? Orang kafir ketika diberitahu, dinasihati dengan ayat Allah mengkufuri, malah sombong seolah-olah saya bisa menurunkan seperti yang diterima Muhammad, bisa menurunkan wahyu seperti itulah. Jadi tidak percaya adanya Allah, tidak percaya. Lah setelah dia sakaratul maut, maunya kan tidak mau mati itu. Langsung dipukul oleh malaikat itu. Ya. Dipukul malaikat sampai akhriju anfusakum. Keluarlah kamu. Keluar, nyawamu keluar dari jiwamu itu. Dipukul ya, punggungnya, dipukul wajahnya. Tidak mau keluar maunya, dipaksa dikeluarkan. Gitu. Jadi mau sombong seperti apa orang itu udah mau ya menghadapi maut itu mau kemana? Siapa yang bisa menolong kamu? Ya, hari ini al yauma tujzauna adzabal hun. Kamu sombong ya, merasa tidak akan mati. Hari ini keluarkan nyawamu, dipukul dengan kepalanya, pukul punggungnya. Sambil dikatakan keluar kamu. Hari ini kamu akan mendapat balasan siksa yang menghinakan. Karena kesombongan. Itu kan? Maka orang itu gak perlu mempercepat kematian. Dan mati tidak usah dipercepat. Nanti akhirnya akan datang sendiri. Dan tidak usah kita lari bersembunyi dari kematian sama sekali itu biar tidak bisa. Tapi perlu bersiapkan wal taqdur nafsum ma qaddamat ligot. Setiap jiwa itu mempersiapkan hari esok untuk sanggup mati itu apa. Tanamkan pada diri, mati itu mesti bakal sampai kepada saya. Kalau sudah sampai saatnya, lari kemanapun akan dijumpai. Lah nek ngono, kalau begitu apa wis rasa menghindar mati, wis manggon ning kono wae mau diseru oleh para nyamat aparat pemerintah, kepolisian diseru ini Gunung Merapi sudah waspada, sudah sangat ini harus penghuni harus jauh dari tempat ini sekian kilometer. Apa kita Allah melari kemana nek wancen mati sudah tunggu di sini aja. Timbah Marijan itu. Apa mau begitu? Saya kemarin Barnili ke sana, ya beberapa waktu yang lalu. Di gambar sana ada juga Mbah Marijan, ada wartawan yang membujuk Mbah Marijan untuk supaya keluar dari situ, supaya mau di situ, ya dibujuk-bujuk, tidak mau, akhirnya matilah kamu. Iya, sak wartawane, sak mobilnya kebakar masih dijadikan monumen di sana. Mobilnya masih ada, bakar gambar fotonya wartawan juga ditaruh di sana.
wartawan yang membujuk Mbah Marijan untuk keluar. Akhirnya malah mati kabeh di situ. Mobilnya yang dipakai kebakar juga. Apa begitu? Karena lari kemana juga akan mati? Nah, tidak boleh kalau begitu tuh. Yang jelas itu kamu lari kemana saja itu untuk menghindar supaya tidak mati itu sama sekali itu nggak bisa. Mati itu udah bagiannya masing-masing. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Walaupun kamu lari ke sana kemari, jangan terus merasa bisa terhindar dari kematian selama-lamanya. Nanti udah sampai saatnya ya mati kamu. Maka yang penting sekarang bukan takutnya itu, persiapannya. Kalau sudah diyakini bahwa mati itu mesti akan sampai kepada saya, apa yang saya siapkan? Lah gitu loh yang perlu diperhatikan. Mempersiapkan apa? Ya, siapkan uang yang banyak, gopo di sana, tidak ada penjual di sana. Ya, maka hartanya, kekayaannya, mobilnya, rumahnya, istrinya, anaknya habis semua, tidak bisa saling tolong menolong. Yang disiapkan apa? Ilaman atallah biqalbin salim. Siapkan hati yang tunduk patuh pada Allah. Ketika hidup inilah itu persiapan. Yang akan menyelamatkanmu ya hanya amal. Karena rasa tunduk patuhnya kepada Allah itulah yang akan menyelamatkan kita semua. Kalau harta kekayaan, pangkat jabatan, anak, istri, suami, wah tidak ada manfaatnya apa-apa. Tidak bisa bermanfaat. Sekalipun istri yang tercinta. Ya, seperti saya dengar Mbah siapa tadi dari Gunung Kidul yang usianya sudah 75 tahun. Masih mesra dengan istrinya. Ya, masih mesra sekali. Saya dengarkan, wah ini hidup rumah tangganya Mbah ini bagus ini. Bu, jangan lupa makan. Ya, makan. Nanti kalau nggak makan, nanti tidak sakit, gitu kan? Dari kajuan ini. Nah mungkin saking ngrungokke mendengarkan suara suaminya lewat radio nganti lali makan. Wah, suami saya. Tapi dengan kasih sayang pesan jangan lupa makan, nanti tidak sakit. Itu loh dicontoh, itu indah sekali. Ya yang muda-mudanya malah nek lali mangan beneran tak entekne dhewe malah gitu kok. Dan dia sadar, alhamdulillah yang sudah 75 tahun istrinya mendorong Pak datang ke pengajian sana. Datang. Padahal beliaunya tadi mengatakan kan, saya watuk masuk angin wis sepuh maunya datang dari Jogja ke Solo kan jauh kok diuyak-uyak sama istrinya. Akhirnya datang ke sini malah sehat itu tadi saya dengarkan ndak watuk itu. Watuk ya. Alhamdulillah malah bisa meling istrinya aja lali makan. Itu kan berarti sampai di sini sehat. Nah, minggu yang akan datang mungkin istrinya kepengen dibawa ke sini. Ya, istrinya juga. Nah, dorongan dari istri tapi beliau mengatakan sadar walaupun sebenarnya petunjuk dari Allah. Lewat istrinya, mengetuk hatinya istri untuk mendrakkan suaminya supaya datang ke pengajian di tempat ini. Nah gitu kan, nah suaminya, nah itu tumbuh juga nanti, Bu, kamu jangan hanya mendorong saya untuk berangkat, marilah berangkat bersama-sama, kamu istri saya yang tercinta itu kan. Nah mari bersama-sama, nanti sana ibu-ibu juga banyak, nah gitu kan, nah suami istri, berjalan menuntut ilmu, dimudahkan semua jalannya ke surga. Suami istri jalannya mudah ke surga, besok di surga ditemukan suami istri seperti ketika masih di dunia. Itu kan jadi kehendaki suami istri itu wantek nanti di akhirat nanti itu loh. Ya gitu ya, apalagi? Halaman 5 masuk ke 6 pada surat Al-Baqarah ayat 250 dan 251. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fahazamuhum biiznillahi wa qatala Jalutu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmah
wa 'allamahu mimma yasha' walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun yakni Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka yakni tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepada Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Yang ditanyakan pada kalimat seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Mohon dijelaskan. Jelaskan. Kalau manusia tidak menolak, tidak melarang, tidak mencegah keganasan manusia dengan satu dengan yang lain, dunia itu rusak. Ya, rusak. Karena apa? Manusia berbuat menurut hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Sedang hawa nafsu itu la'ammaratum bisu, mengajak. Manusia itu selalu dibujuk hawa nafsunya untuk berbuat jelek. Andai kata Allah tidak melarang manusia ya untuk berbuat itu tadi, untuk melarang apa? Keganasan manusia dengan yang lain, wah rusak dunia seisinya. Maka Allah menurunkan manusia itu bukan untuk perusak di bumi ini, tapi Allah menciptakan manusia di dunia itu untuk apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi pengatur. Aku menjadikan manusia di bumi untuk mengatur, menata. Maka dilarang oleh Allah membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi. Ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, andai kata diberikan kebebasan, tidak dilarang oleh Allah untuk membuat kerusakan, sudah rusak semua dunia ini. Maka dilarang oleh Allah. Diatur bumi ini. Maka karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, untuk mengatur di bumi, bagaimana cara pengaturan bumi ini? Allah mengutus Rasul dengan membawa petunjuk. Nah, diatur bumi ini. Ya, kalau menurut aturan Rasul, atas petunjuk Allah, pasti dunia ini akan aman, baik, tentram. Ya, Allah sudah mengutus Rasul saja keadaannya masih seperti ini, apalagi andai kata Allah tidak mengutus. Ya, pasti rusak semuanya. Yang ada di langit dan bumi ini rusak semua. Coba dibaca tuh surat Al-Mu'minun ayat 71 itu berapa itu. Kalau ya, Rasul menuruti kebanyakan manusia di bumi ini, rusak bumi, langit, tidak hanya bumi langit saja yang rusak, saisinya rusak kabeh. Saisinya. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Ya, tidak hanya langit dan bumi saja yang rusak, binasa semua yang ada di dalamnya termasuk kita semua. Langit, bumi. Dikata kebenaran itu menurut manusia, bukan menurut Allah, bukan menurut Rasulullah, menurut manusia. Rusak langit, bumi dan semua yang ada di dalamnya rusak semua. Maka Allah mencegah kerusakan itu. Diturunkan oleh Allah. Rasul, diutus Rasul dengan membawa pedoman, membawa petunjuk cara mengatur kehidupan di dunia.
ya, hubungan satu dengan yang lain, sebagai khalifah penataan dunia ini bagaimana dengan petunjuk Allah. Maka Allah menjamin fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'u hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kalau nanti petunjukku sudah sampai kepadamu, siapa mengikuti petunjukku dijamin tidak sesat, tidak celaka. Ya. Terus dibaca? Diteruskan tadi? Sudah selesai? Sudah. Ya, jadi rusak semua isinya. Nah, maka itulah supaya dunia ini tidak rusak, maka Allah mengutus Rasul dengan membawa pedoman petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia ini. Tadi ada kelanjutannya, Ustaz. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Ya, iya tak? Kebanggaan itu apa? Ada notnya enggak di situ? Tidak ada. Ya. Sebetulnya Allah telah menurunkan kebanggaan kepada mereka, tapi berpaling. Ya, yang dimaksud kebanggaan itu apa? Al-Quran. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka umat yang mempercayai kepada Al-Quran, orang yang beriman, mesti harusnya bangga. Mempunyai Al-Quran harusnya bangga dalam hidup ini. Karena kalau mengikuti Al-Quran dijamin hidup ini pasti selamat, pasti sejahtera, pasti tidak akan sesat, tidak akan celaka. Maka bangga atau umat Islam itu mempunyai Al-Quran. Tapi kebanyakan mereka berpaling, kata Allah. Andai kata manusia tidak berpaling, mengikuti Al-Quran, wah dunia ini aman, betul aman. Nah, karena berpaling, diturunkan dengan kebanggaan, malah bangga menyalahi Al-Quran kok. Ya, malah ada yang lebih, ya, lebih sesat lagi itu, Quran dikaji aja nggak boleh kok. Bangga bisa mengganggu pengajian itu bangga. Luar biasa kan. Nah itu, maka Al-Quran itu jadi kebanggaan orang Islam. Kok bangga kenapa? Karena Al-Quran itu sebagai penuntun yang tidak akan menyesatkan. Sebagai pembela syafaat, kalau kita butuh syafaat, Quran itu syafaatnya. Al-Quran syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu, syafaat itu kan pertolongan. Pertolongan yang bisa menolong. Maka kita bangga toh. Kalau kita menginginkan mendapat syafaat dari Rasulullah, Al-Quran, Nabi sudah mengatakan Quran itu loh syafaat. Yang akan mensyafaati kamu. Bagaimana untuk mendapatkan syafaat Al-Quran? Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa menjadikan Al-Quran itu di depannya, nah kamu dapat syafaat. Didorong kamu masuk surga. Tapi yang mengabaikan Al-Quran, waman ja'alahu warahu di belakang, Qurannya di belakangnya, diseret menurut hawa nafsunya, saqahu ilan nar. Lemparkan kamu ke neraka. Nah, maka harusnya bangga. Semua orang kepingin hidup di surga. Saya merasa bangga karena penuntun yang pasti sampai kepada surga Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab suci saya, maka harus bangga. Tapi kebanyakan malah mengabaikan manusia itu. Jak bali neng Quran itu malah enggak mau. Malah jawabannya bal wajadna alaihi ma'abana. Nah, enggak mau, malah cukup saya mengikuti bapak-bapak kami dulu. Enggak usah ikuti Quran. Ya, cukup mengikuti apa yang saya dapati ma wajadna alaihi abana, apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dulu. Ya, jadi tidak bangga dengan Al-Quran, tapi bangga dengan warisan dari bapak-bapaknya, bangga dengan warisan dari mbahnya, tidak bangga dengan Qurannya. Maka Allah katakan kebanyakan manusia tidak, malah berpaling kebanyakan. Apalagi? Halaman 7, Quran Surat Al Imran ayat 152.
Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tahussunahum biiznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Yang ditanyakan pada kalimat ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ini mohon diterangkan. Jadi ini peristiwa dalam peperangan. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Allah itu telah berjanji, telah membeli pada orang-orang mukmin itu jiwanya dan hartanya dibeli oleh Allah dengan surga. Baik kamu membunuh atau dibunuh, ya, membunuh diizinkan oleh Allah kamu. Itu dalam apa? Peperangan. Dalam perang kamu diizinkan oleh Allah membunuh orang. Bahkan kalau kamu membunuh orang tidak dosa. Baik kamu membunuh atau kamu dibunuh, sudah dibayar oleh Allah dengan surga. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Dan menjadi janji Allah baik di dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun kitab Al-Quran. Orang-orang mukmin dalam keadaan berperang boleh membunuh. Kamu membunuh masuk surga. Kamu dibunuh masuk surga. Karena orang mukmin sudah dibeli oleh Allah dengan surga tadi. Itu. Nah, itu ketika perperangan diizinkan oleh Allah. Tidak dosa. Itu dalam peristiwa perang Uhud. Tentunya Allah telah mengizinkan, memberikan kemenangan kamu. Tapi ya, setelah kamu dalam keadaan ya menjadi lemah karena tidak taat kepada aturan, tidak taat kepada komando pimpinannya pada saat itu, komando langsung oleh Rasulullah. Rasulullah memasang sejumlah pasukan bersenjata panah di atas bukit. Di atas bukit. Bukit Uhud itu. Dan dipesan oleh Rasulullah, pasukan yang ada di atas bukit tidak boleh turun. Melihat situasi dan kondisi seperti apapun tidak boleh turun sebelum dikomando oleh Rasulullah. Jadi harus tetap di atas bukit. Nah, lain ternyata. Bagian kamu mau ada yang tertarik dengan dunia. Nah, di atas bukit melihat apa yang terjadi di bawah bukit itu. Nah, tentara kafir main dengan taktiknya di bawah panglima saat itu, panglima tentara kafir Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih kafir saat itu, menjadi panglima. Nah, untuk memancing yang di atas bukit, biar lari, biar turun. Maka pura-pura tentara kafir lari kocar-kacir, meninggalkan semua pembawaan yang dibawa, tinggal semua. Nah, yang di atas bukit, wah, udah lari semua. Barang-barang bawaannya ditinggal. Nah, itu menjadi ghanimah tadi, menjadi rampasan perang. Nah, tertarik itu. Tertarik. Nah, tertarik maka sebagian kamu tertarik dengan dunia, sebagian tidak. Maksudnya
sebagian masih taat pesan Rasulullah, tidak boleh turun belum dikomando, sebagian lagi karena sudah jelas tentara kafir sudah lari. Nah, kalau kita di atas bukit mempertahankan apa? Ya turun mau mengambil harta rampasan perang tadi. Ya, padahal itu untuk menguji kamu. Maka disitulah akhirnya menyebabkan kekalahan karena turun tadi. Nah, itu dah. Maka di sini di antaramu ada orang-orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang-orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu. Mereka maksudnya antara kafir tadi lari meninggalkan harta untuk menguji kamu. Pancing dengan harta, turun apa tidak kamu? Ternyata turun, terpancing itu. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Allah mempunyai kamu jadi walaupun kamu berbuat begitu, dimaafkan. Ya, pelajaran yang bisa diambil apa? Mengapa dia kalah? Karena tidak taat dengan komandannya Rasulullah itu. Ya, jadi mestinya dipesan jangan turun ya jangan turun. Nah ini turun maunya mengambil harta rampasan perang tadi, akhirnya dipukul mundur kalah. Yang di atas bukit termasuk Muhammad Rasulullah Hamzah mati di atas bukit itu. Apalagi? Masih di halaman 7 surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Pertanyaan, maksud bersikap keras terhadap orang-orang kafir dalam bentuk apa dan batasan-batasannya seperti apa, padahal Allah maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan. Ini mohon penjelasannya. Ya, jadi orang kok keras itu terus ketemu orang kafir buat tendangi itu tidak, ya. Itu kan terang kan, gitu. Kalau kamu murtad dari agama Allah, jangan dikira merugikan Allah. Allah itu tidak butuh keimananmu, itu tidak butuh. Karena Allah tidak butuh keimananmu, maka murtadmu pun tidak merugikan Allah. Kamu beriman tidak menguntungkan Allah, kamu kafir tidak menguntungkan Allah. Ya, kalau kamu murtad dari agama Allah, Allah akan mengganti orang-orang yang beriman. Yang murtad tadi diganti oleh Allah, orang-orang yang beriman, yang mempunyai sifat yang mengganti tadi, sifat pengganti kaum yang murtad tadi, tuhibbuhum wa yuhibbunahu, yuhibbuhum gitu wa yuhibbunahu. Ya. Allah mencintai mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Bukan murtad seperti kamu tadi. Kalau kamu murtad keluar berarti kan benci pada Allah, benci pada agama Allah. Nanti Allah akan turunkan generasi pengganti. Sifat generasi yang mengganti tadi mencintai Allah, Allah pun cinta kepada mereka. Adillatil lil mu'minin, aizzatin lil kafirin. Lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang kafir. Keras di sini maksudnya tegas. Ya. Tegas, tidak mau diajak kompromi dengan orang kafir. Bukan keras terus orang kafir tidak diberi makan, tidak diberi minum, enggak. Ya. Sekalipun kamu kafir masih diupeni oleh Allah. Nah kalau orang kafir kemudian tidak diberi Allah,
berarti Allah memaksa orang jadi orang yang beriman. Padahal katanya kalau kamu kafir tidak merugikan Allah. Lah kenapa kok terus Allah karena dia kafir itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya mati semua. Berarti maunya supaya orang itu beriman semua begitu, tidak boleh kafir. Tidak, kafir pun tetap. Tapi itu punya tegas bahwa kafir itu maksudnya tidak mau berkompromi dengan sikap kekafiran. Itu sudah diajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Diajak berkompromi dengan orang-orang kafir untuk gantian, ya sebentar menyembah Tuhannya orang kafir, ya nanti orang kafir menyembah Tuhannya orang Islam. Tidak, Nabi dikatakan oleh Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak mau kompromi. Katakan Muhammad kepada orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya, tegas. Jangan kamu menyembah apa yang aku sembah. Tidak. Jadi tidak usah kompromi. Saya suatu saat menyembah Tuhanmu, kamu menyembah Tuhanku. Ganti, tidak begitu. Garis tegas. Kamu kafir, silahkan kafir. Ya, saya tidak akan menyembah Tuhanmu. Dan kamu jangan menyembah Tuhanku. Saya tidak akan mengikuti agamamu. Kamu jangan mengikuti agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ketegasannya di situ. Jadi orang kok diajak orang kafir, ya miring-miring sedikit dari agamanya terus mau, ya kasih apa sedikit aja mau. Ya, menjual agamanya mau, itu asal dapat uang, asal dapat apa-apa dari orang kafir tadi. Nah, itu namanya ingah-ingih, tidak tegas, ya. Maka keras ini maksudnya punya ketegasan. Ya, orang kafir ngajak apapun kita tidak mau untuk menyalahi aturan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi orang mukmin itu harus punya ketegasan. Nah, kalau kamu tidak mau mengikuti mereka, dipoyoi, dicaci maki, ya, diperolok-olok, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan-celaan. Ya, karena tidak mau mengikuti ajakan orang-orang kafir akhirnya dicela. Ya, orang Islam itu fanatik, tidak bermasyarakat, tidak rukun tangga. Oh, sudah didengar apa katamu. Ya, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan-celaan terhadap dari orang-orang yang suka mencela. Kalau saya mengikuti kamu, mungkin kamu senang. Terus dianggap orang yang bertoleransi, orang pandai bergaul, orang wawasan luas gitu kan. Tapi karena saya tidak mau membelok dari tuntunan agama, mengikuti ajakan orang-orang kafir, ya, mengikuti umumnya di tempat kamu begitu, saya tidak mau, terus kamu mencela, mencaci maki, wala yakhafuna, saya tidak tahu. Tidak takut, kamu cela, kamu caci maki karena berpegang teguh agama Allah, tidak takut. Nah itu maksudnya keras tadi punya ketegasan. Tentang orang kafir kok terus taboi, ditendangi, dia dipaksa masuk Islam, tidak. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam, itu enggak ada paksaan. Orang kafir boleh, sama kamu tidak mengganggu dakwahku, tidak mengganggu Islamku, dia tidak apa-apa. Hidup berdampingan boleh. Maka zaman Rasulullah ada dua orang kafir, ada dua. Kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir dhimmi itu kafir yang dilindungi. Tidak boleh diganggu kekafirannya. Biar dia hidup kafir, tapi dia tidak mengganggu kita, tidak menghalangi dakwah kita, biar hidup. Nah, kalau kafir harbi, kafir yang harus diperangi. Dia orang kafir, menghalang-halangi dakwah, mengejek umat Islam, melarang kita melaksanakan ibadah, nah itu orang kafir, ya itu diperangi. Tidak boleh kompromi dengan semacam itu. Kalau orang kafir yang tidak mengganggu, tidak apa-apa, kita boleh hidup berdampingan, boleh.